Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Biar anugerah Tuhan terus menjadi nyata dalam hidup kami. Ku
Jamah kami Tuhan, kami mau dekat denganmu, kami mau dekat denganmu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus.
hari ini. Tuhan menyatakan pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan memulihkan setiap hati yang terluka, setiap lutut yang goyah dikuatkan kembali, dibangkitkan kembali untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Orang yang bersyukur adalah orang yang selalu melihat karya Tuhan. Rencana Tuhan itu selalu baik. Meskipun saat ini engkau sedang berduka cita, engkau kehilangan orang-orang yang kau kasihi, tapi percayalah, Tuhan selalu menyatakan kehendak yang terbaik dalam hidup. Dia Tuhan yang tidak pernah merancangkan hal yang jahat dalam hidup. Dia tahu yang terbaik untuk engkau. Dia tahu yang terbaik untuk orang-orang yang kau kasihi. Sebab Dia Tuhan pencipta hidupmu. Dia Tuhan pemberi nafas hidupmu. Dia Tuhan yang tahu setiap hidupmu. Apapun yang terjadi hari-hari ini, mari bangkitkan imanmu dan terus bersyukur. Mendekat kepada Tuhan, minta anugerah Tuhan, minta perkenanan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, sampai engkau mendapatkan mujizat Tuhan. Terus bangkitkan imanmu. Haleluya. Jangan lengah hari-hari ini. Terus mendekat kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini, sakit, penyakit, virus, apapun bentuk itu, tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang lebih besar dari segala yang ada di dunia ini. Oh, Tuhan yang mati dan bangkit menyatakan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sampai kapanpun kami akan terus bertahan melayani Engkau. Sebab kami percaya di balik setiap kesetiaan kami ada mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan dalam hidup kami. Biar kami terus melekat kepadamu Tuhan. Rasa takut, rasa kecewa, rasa khawatir pasti kita alami. Tapi saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada ketenangan yang Tuhan berikan hari ini. Ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Duka cita akan digantikan dengan sukacita yang besar. Biar kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang selalu ada bersama dengan Bapa yang selalu menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Bapa yang selalu mengerti dan memahami pergumulan kami. Bapa yang tahu dan merancangkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jiwa
Janjimu ya dan
ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Pengharapanku, tempat pengharapanku. Sekali lagi katakan, saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Percaya, aku percaya, janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku, aku percaya. Haleluya, anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat percaya. Aku percaya, janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya, anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah, mari katakan dalam dirimu, aku tidak akan pernah menyerah sampai ku lihat kuasa Tuhan digenapi dalam hidupku. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti, ku takkan menyerah. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Bukan sorak-sorak bagi Tuhan. Mari terus percaya sampai kuasa Tuhan digenapi, dinyatakan dalam hidupmu. Kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa kesembuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kita akan berdoa syafaat. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Samian akan berdoa. Haleluya, haleluya. Kami tetap percaya bahwa penyertaan-Mu yang ajaib itu ada dalam nyata di dalam hidup kami. Dan Engkau Allah yang terus bekerja dengan ajaib. Sebab Engkau Allah yang bekerja di luar dari kemampuan manusia. Engkau Allah yang melakukan segala sesuatunya dengan heran. Karena kuasa-Mu Tuhan, itu yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan hari-hari kami ke depan ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan biarlah setiap kami hamba-hamba-Mu bersama gereja-gereja Tuhan yang ada. Kami mau terus maju di depan. Kami mau terus melangkah. Dan kami mau melihat kegerakan daripada Tuhan terjadi atas pelayanan setiap hamba-hamba-Mu, atas gereja-gereja-Mu bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan. Kami mau Tuhan
berdoa untuk menjadikan setiap kami menjadi alat kemuliaan-Mu yang membawa orang-orang semakin percaya kepada Tuhan dan memiliki pengharapan akan keselamatan yang daripada Engkau. Biarlah gereja-Mu bersama hamba-hamba-Mu jemaat Tuhan boleh menjadi berkat terlebih atas bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Bawa bangsa dan negara kami ini maju di dalam penyertaan yang ajaib. Sebab kami mau melihat langkah-langkah kaki Tuhan, tangan Tuhan yang penuh kuasa untuk memulihkan bangsa dan negara kami Indonesia. Terlebih di masa-masa pandemi ini Tuhan. Biar setiap orang bangsa dan negara kami memandang kepada Tuhan yang menolong, yang memulihkan, yang memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau melihat pandemi ini akan berakhir dengan ajaib di tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati pemerintahan dari pusat, presiden dan wakil presiden bersama seluruh kabinet yang ada. Kami percaya akan mengelola negara ini dengan baik karena pertolongan-Mu. Hari-hari yang sulit ini akan segera berakhir dan digantikan dengan penyertaan-Mu yang ajaib Tuhan. Berkati dari seluruh Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ada berkat Tuhan atas setiap daerah yang ada. Berkati Tuhan. Dan kami akan melihat bangsa dan negara kami Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur, yang maju di dalam kemuliaan Tuhan. Dan biarlah segala sesuatunya penuh dengan damai sejahtera-Mu turun atas setiap tempat-tempat yang ada. Sebab ada anak-anak Tuhan di sana yang berkarya, yang membawa damai sejahtera Tuhan. Berkati juga hari-hari ini kota kami, kota tercinta Semarang Tuhan. Berkati Tuhan, dan biarlah kota kami ini juga boleh melewati hari-hari yang sulit, masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kalau tenaga kesehatan bersama pemerintahan kota, seluruh perangkat yang ada berupaya untuk menyelesaikan bahkan menolong setiap orang yang menderita. Tuhanlah menolong, memberkati pemerintahan kota yang ada. Berkati orang-orang yang punya kasih, belas kasihan Tuhan untuk menolong melewati hari-hari yang sulit ini. Kami percaya Tuhan, kesejahteraan kota Semarang adalah kesejahteraan kami juga. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang mengalami sakit COVID-19 hari-hari ini. Biarlah mereka mengalami pertolongan Tuhan. Baik mereka yang dirawat di rumah-rumah, mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit, di tempat manapun mereka berada Tuhan. Biar iman pengharapan mereka hanya ada kepada Tuhan Yesus saja. Berkati Tuhan dan bawa mereka untuk maju di dalam Tuhan. Mereka mengalami pertolongan-Mu Tuhan. Berkati juga seluruh orang yang berupaya untuk melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan kami boleh melihat di saat-saat perteduhan kami dengan Tuhan berjumpa secara pribadi. Kami boleh mengerti hatinya Tuhan. Kami boleh mengenal Tuhan kami yang penuh kasih setia itu dalam hidup kami. Dan biarlah di hari-hari ini kami semakin dekat dengan Tuhan. Memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Memiliki firman-Mu yang kuat dan teguh dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menghadapi masa sulit ini, kami tetap kuat dan tegar. Sebab kami mau melangkah bersama dengan iman. Kami mau melakukan sesuatu bersama dengan Allah. Dan kami akan melihat masa depan yang penuh cerah dan penuh bahagia. Karena ada Allah menyertai setiap langkah. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan setiap hidup kami yang ada. Para hamba-Mu, para jemaat Tuhan. Dan setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi di hari-hari ini Tuhan. Untuk masa kami boleh berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Merenungkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kami yang ada. Terima kasih Bapa. Berkati setiap hamba-hamba-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mau dengar firman-Mu, biarlah firman-Mu berbicara dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, bersyukur pagi ini boleh ada di hadirat Tuhan. Terus menyembah Dia karena dalam Dia ada kuasa kesembuhan yang sungguh
tak terbatas. Jangan menyerah, jangan takut. Situasi memang tidak baik karena pandemi, tetapi Tuhan bersama kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami COVID-19, silakan hubungi nomor WA Efrata untuk kita boleh saling bantu, saling support ya, supaya semuanya dikuatkan. Atau Anda sakit yang lain pun butuh didoakan, silakan. Atau Anda mau sharing kesaksian, silakan hubungi nomor pastoral supaya Anda terkonek dengan gereja. Saudara, kita lanjutkan tentang alami kuasa kesembuhan. Tapi untuk mengalami kesembuhan, kita harus membuang rasa takut, menggantinya dengan iman, percaya. COVID-19 seperti badai. Yesus pernah membawa murid-muridnya dan mereka menghadapi badai. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Markus 4:36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, ada beberapa badai yang bisa terjadi dalam hidup kita. Seperti para murid ini, badai pertama yang mereka hadapi adalah badai dari luar, badai dari alam, badai dari sekitar. Dan ini sangat menakutkan, karena badai ini lain dari sebelumnya. Para murid Yesus sebagian besar adalah para nelayan, seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain-lain. Tapi mereka sampai ketakutan karena ombak hari itu begitu dahsyatnya. Markus menggambarkan, ya, Markus ini aslinya namanya Yohanes Markus, dan dia menulis dari yang disampaikan Simon Petrus. Jadi Petrus mengalami sendiri, Petrus adalah nelayan dan dia mengalami sendiri badai di Danau Galilea itu. Dari kecil dia tinggal di danau itu. Tapi hari itu Simon Petrus menceritakan dan Markus menuliskannya. Dan deskripsi yang dituliskan sangat hebat sekali. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Badainya begitu besar, digambarkan sebagai taufan yang sangat dahsyat. Nah, namanya danau, saudara. Danau Galilea itu kiri kanannya, sekitarnya itu adalah semacam pegunungan. Lalu di dalamnya ada danau, ya, di bawahnya ada danau. Nah, dan di sana sewaktu-waktu ketika ada angin begitu kencang dan melewati celah-celah gunung itu menghasilkan semacam putaran yang mengerikan, kayak tornado kecil, saudara. Ya, dan ketika angin begitu banyak, saudara, karena mengapa banyak angin di sana? Karena geografinya tanah perjanjian itu sebelah baratnya adalah laut dan sebelah timurnya adalah padang gurun. Lalu ada perbukitan, di tengah-tengahnya ada Danau Galilea. Dan ini dari padang gurun yang panas, sebelah kiri atau sebelah baratnya adalah laut, saudara. Ya, dan ini seringkali ada angin begitu kencang bolak-balik, saudara. Ya, dan ketika melewati celah-celah gunung, maka itu membuat pusaran, membuat gelombang yang gede di dalam danau itu. Bahkan buat nelayan kayak Simon Petrus pun yang biasa tinggal di situ, ini menakutkan, ya, karena dikatakan ini taufan yang sangat dahsyat.
taufan saja sudah menakutkan, apalagi taufan yang sangat dahsyat, ya. Dan ditambah lagi, lalu mengamuklah. Sudah taufan menakutkan, sangat dahsyat, bukan cuma dahsyat, sangat dahsyat, tambah lagi sedang mengamuk lagi, saudara. Waduh, taufan ngamuk sangat dahsyat. Tambah lagi, bukan cuma di luar, ombak itu sampai masuk dalam perahu. Dan bukan cuma basah sedikit, sampai mulai penuh dengan air. Wah, bayangkan kalau Anda di perahu itu, saudara. Airnya mulai penuh. Wah, ini menakutkan sekali. Badai yang pertama, badai yang bisa dilihat oleh mata, bisa dirasakan oleh kulit mereka. Suaranya bergemuruh, dahsyat, menakutkan. Wah, pandangannya, matanya melihat gelombang yang tinggi, air mulai penuh dalam perahu itu, saudara. Mengerikan sekali badai ini. Bahkan ini bisa terjadi dan menakuti para nelayan. Saudara, bisa terjadi kita punya badai yang bisa dilihat. Seperti corona ini, saudara. Ini badai yang kelihatan secara fisik. Orang-orang susah nafas, orang-orang yang kena panas tinggi, bahkan kena beberapa meninggal dunia. Dan itu menakutkan sekali. Bahkan kita lihat kengerian waktu di India, di beberapa tempat di luar sana, bagaimana sampai kesulitan untuk kremasi, memakamkan mayat dan seterusnya. Itu ngeri, saudara. Dan hari ini kalau Anda mengalami badai itu, kuatkan hatimu. Kita tahu ujungnya nanti. Yesus sanggup meredakan badai. Katakan, badai pasti berlalu. 1, 2, 3. Badai pasti berlalu. Haleluya, Engkau bisa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Jenis badai pertama yang menakutkan adalah badai yang ada di luar, badai alam, badai sakit penyakit, badai PHK, badai kekurangan. Dan itu kita lihat sangat nyata, sangat menakutkan. Tapi saudara, ada 2 badai lain. Hari ini saya mau share ada 3 badai. Tapi ada badai lain yang menakutkan, yaitu badai
ketakutan. Badai yang ada di dalam. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, ini adalah badai yang kedua, yang lebih mengerikan sesungguhnya, tapi nggak terlihat, nggak bisa dirasakan seperti semburan ombak yang tinggi, angin yang kencang tadi. Badai yang pertama kelihatan, bisa dirasakan, tapi badai yang kedua nggak kelihatan, karena itu terjadi di dalam hidup kita, di dalam hidup para murid, dalam pikiran, dalam jiwa. Tidak bisa dilihat dengan mata, tapi efeknya terasa. Yaitu apa? Ketakutan, tidak bisa percaya, ngeri, khawatir. Kenapa saudara? Karena kalau ada badai dan Anda nggak takut, Anda akan tetap tenang. Kayak Yesus tadi malah tertidur. Tapi ketika badai itu yang terjadi di luar masuk sampai ke dalam, wah, itu mengerikan. Dan mereka ketakutan. Saudara, mari kita berjuang. Jangan sampai hatimu takut. Pandemi bisa ada. Engkau bisa kena COVID. Engkau bisa badanmu demam, panas tinggi. Tapi letakkan semua takutmu kepada Tuhan. Dialah perisai kita. Oh, Engkaulah perisaiku. Ayo minta perlindungan Tuhan saudara. Saat badai hidup menerpaku, oh, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ayo berdiri, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan. Ya, ayo minta kekuatan Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan berdiri, ku kan berdiri. Ayo kuatkan hatimu, jangan takut, tetap berdiri di tengah badai. Minta kekuatan dari Tuhan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menolong. Karena Yesus selalu menolong. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya bara 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 bara
topang hidup kami Tuhan. Kuatkan Tuhan, supaya kami bertahan di tengah badai, baik badai yang kelihatan maupun badai yang ada di dalam jiwa kami. Ketakutan-ketakutan kami letakkan di kaki Tuhan. Cabut ketakutan kami Tuhan, kengerian kami, sehingga kami tidak takut kembali, tapi boleh percaya kepadamu. Kami pasti sehat, kami pasti kuat, kami akan bisa melewati badai COVID ini dan tampil sebagai pemenang. Dalam nama Yesus kami akan jadi berkat dimanapun kami berada. Oh haleluya. Kami doakan kota kami tercinta Semarang, biarlah ada pemulihan, biarlah pandemi bisa segera berakhir. Buat bangsa kami, Tuhan selamatkan, bawa hujan pertobatan, biarlah takut akan Tuhan mengalir di bangsa ini, sehingga tidak ada lagi korban-korban. Tuhan berkarya. Haleluya. Juga anak-anakmu yang sakit yang lain, oh Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami tidak takut dengan badai lagi, karena Tuhan perisai kami, bersama kami. Haleluya. Berkati hari ini, biar apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Saudaraku, mari masuk dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan beserta kita, Immanuel.